Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'tu biismih. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alladzi la tatimmu ssalihati illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وسنته ورسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung Allah berikan kepada kita, yakni Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa alaihi salam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi pada hari ini di bulan Rajab, bulan yang menjadi beberapa ulama memperingatkan kita semua, bulan Rajab itu sebagai bulan, sebagai apa? Untuk kehati-hatian, untuk persiapan. Jangan sampai kita lalai di bulan Rajab tersebut. Kenapa? Karena 2 bulan setelahnya itu adalah bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan berbahagia, dianggap berbahagia dengan kehadirannya bulan Ramadan kalau bulan-bulan sebelumnya itu tidak ada persiapan? Biasanya kita tuh kalau ada tamu yang istimewa, yang kita tunggu-tunggu, maka persiapannya itu juga istimewa. Makanya itu bulan Rajab itu dibuat persiapan agar di bulan Sya'ban itu persiapannya benar-benar matang. Kemudian di bulan Ramadannya benar-benar tamu itu datang dengan sebaik-baik kita, jamuan kita dengan kedatangan tamu tersebut. Kalau seandainya terlambat, maka perbekalannya, persiapannya juga akan kurang. Makanya itu sebelum terlambat, sebelum habisnya bulan Rajab ini, mari start buat persiapan sebaik mungkin. Karena salah satu hal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah selain ibadah puasa yang memang diwajibkan di bulan Ramadan dan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran yang memang sehari-harinya seharusnya kita membaca Al-Quran, tapi maksudnya semua kegiatan ibadah itu ditingkatkan di bulan Ramadan itu. Bukan di bulan Ramadan baru mulai, bukan. Bulan Ramadan itu meningkatkan kualitas ibadah, bukan baru memulai ibadah. Di mana meningkatkan latihannya? Ya di bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, itulah hubungannya kalimat la'allakum tattaqun di ayat surah Al-Baqarah 183. Sebagian mufassir mengatakan la'allakum tattaqun itu adalah efek dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan lagi adalah la'allakum tattaqun, la'alla itu adalah efek dari bertakwa. Maka menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di luar bulan Ramadan. Ada lagi mengatakan la'alla itu adalah efek dari
didikan Ramadan, maka akan menjadi pribadi yang baik setelah bulan Ramadan. Dan dua-duanya itu sangat berkaitan. Nah, kita jangan sampai kecolongan, jangan sampai tidak ada persiapan yang baik untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kita di bulan Rajab itu pasti kenalnya cuma kejadian Isra wal Mi'raj. Itu saja yang kita tahu. Padahal banyak kejadian-kejadian yang lain yang luar biasa di bulan Rajab, tapi tahunnya aja yang berbeda. Contoh, di bulan Rajab itu ada hijrah pertamanya Nabi. Hijrahnya pertama di bulan Rajab itu hijrah ke Habasyah. Tapi Nabi memang tidak ikut pada saat itu. Hanya sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman bin Affan bersama istrinya dan beberapa rombongan sahabat yang lain. Nanti hijrah yang kedua baru Nabi ikut, walaupun tidak sampai ke Habasyahnya. Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq hanya di pertengahan perjalanan. Sahabat-sahabat yang lain yang sampai benar-benar ke Habasyah. Nah, kejadian yang luar biasa selanjutnya yang kita tahu di bulan Rajab itu adalah kejadian Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah. Jadi Nabi Isra wal Mi'raj itu ada di Makkah. Nah, banyak di antara kita yang hanya tahu, yang hanya mempercayai Isra tapi tidak mempercayai Mi'raj. Ada hanya mempercayai Isra. Tapi kita tidak tahu apa beda antara Isra dan Mi'raj. Apa dalilnya? Yang sering kita baca, kita dengar dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, ayat yang menjadi dalil Isra wal Mi'raj itu adalah surah Al-Isra, atau nama lainnya Bani Israil, nama surahnya. Ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu bin ayatina. Nah, ayat ini bukan dalil untuk Mi'raj. Ayat ini dalil Isra, bukan Mi'rajnya. Dalil untuk Mi'rajnya itu surah An-Najm ayat 14 sampai ayat 12 sampai 18. Yang ada kata-kata Sidratul Muntaha. Kalau tidak tahu berarti tidak pernah terdengar, berarti tidak membaca Al-Quran. Surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Itu dalil Mi'raj. Dalil Isra-nya surah Al-Isra ayat 1. Apa perbedaannya? Perbedaannya, Isra itu artinya diperjalankan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj. Naik ke atas itu disebut Mi'raj. Nah, tapi jangan dengan landasan kejadian Mi'raj ini kita anggap bahwa Allah itu bersemayam di atas langit. Jangan. Bukan. Tidak tepat kalau seandainya kita mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Tidak tepat. Karena sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Jadi tidak cocok, tidak tepat kalau kita menganggap bahwa Allah itu mempunyai tempat. Dan ini harus kita sampaikan dan kita teguhkan menurut keyakinan kita bahwa kita tidak boleh menjisimkan Allah, mengumpamakan Allah itu seumpama makhluk. Nah, ini yang menjadi masalah di beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa siapa yang menolak Allah itu bertempat maka dia kafir. Ada sebagian itu. Nah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan terhadap mereka. Menurut keyakinan kita, menurut akidah kita, bahwa tempat itu tidak layak
disebutkan Allah itu bertempat. Sebab sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Nah, ini kalau kita tidak teliti dan kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjerumus dengan sikap yang menjisimkan, mengumpamakan Allah itu seumpama makhluk. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Mi'raj, dalilnya surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Isra-nya surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 1. Nah, kemudian kalau seandainya ada yang bertanya lagi, ada yang meragukan bahwa apakah Nabi Muhammad SAW itu Isra-nya itu benar-benar jasad dan ruh beliau atau hanya sebatas mimpi. Nah, maka menurut keyakinan kita, menurut akidah kita, Nabi Muhammad SAW itu benar-benar jism dan ruh. Jasad dan ruhnya itu benar-benar Isra dan Mi'raj. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj ini bukan perjalanan leha-leha, bukan perjalanan santai-santai, bukan. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan ilmiah. Kalau bahasa kita itu perjalanan ilmiah. Karena apa? Ayat ini hampir akhir ayat itu menerangkan linuriyahu min ayatina. Agar Allah memberikan pelajaran, memberikan ayat-ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, kemudian nanti ada orang-orang yang meragukan, yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad benar-benar melakukan perjalanan tersebut. Ada sebagian orang kafir Quraisy itu yang bertanya, wahai Muhammad, berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad bisa menjawab dengan jelas. Nah, itu menunjukkan benar-benar Nabi Muhammad SAW dengan sadar, dengan jasad dan ruh beliau melakukan perjalanan tersebut. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul yang lain, dan Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat. Itu semua adalah ayat-ayat, pelajaran-pelajaran, kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul yang lain, dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat untuk para nabi dan rasul pada saat itu. Itu menunjukkan, mengokohkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Imam Abul Fida Ismail bin Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan Ra'isul Azam, Imamul Azam, pemimpin yang agung. Pemimpinnya para nabi yang agung. Itu bahasa beliau. Karena perjalanan ini mengokohkan, adalah perjalanan ilmiah, perjalanan yang penuh pelajaran, perjalanan yang mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebelumnya Nabi Muhammad SAW derajatnya sudah tinggi dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Bukan kita membeda-bedakan para nabi dan rasul, namun inilah kedudukan para nabi dan rasul. Ada nabi dan rasul, ada rasul. Kemudian nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Kemudian dari 25 nabi dan rasul itu ada nabi ulul azmi. Ada dari nabi ulul azmi itu 5 ulul azmi itu. Kalau susah ngapalnya, ingat aja nimim, ni n i m i m, nimim. Apa? N satunya Nuh, I Ibrahim. Kemudian M Musa, I-nya Isa, ini Muhammad. Itu kalau susah menghafal nama-namanya, nimim. Itu Nabi Ulul Azmi. Di antara Nabi Ulul Azmi itu ada Nabi penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan di pembahasan hadis nomor 8. Ini hadis yang paling panjang di dalam kitab hadis ini, paling panjang. Dan ini sedikitnya kurang lebih merangkum dari semua hadis yang sudah pernah kita baca sebelumnya.
Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya, haddatsana Sufyan bin Waqi', bahwa beliau mengambil hadis dari Sufyan bin Waqi', haddatsana Juma'i bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli. Beliau mengambil dari guru beliau yang bernama Juma'i bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli, imla'an alaina min kitabih. Dan hadis ini ternyata imla'an itu didiktekan dari kitabnya. Jadi ulama-ulama terdahulu, walaupun beliau itu mereka itu kesusahan dalam alat tulis, tapi benar-benar menuliskan hadis tersebut. Nah, kita sekarang kertas banyak, buku banyak, HP bisa jadi media untuk menulis, HP bisa menjadi media untuk merekam, tapi tidak ada jejak digital bahwa kita itu benar-benar hadir di majelis taklim. Setidaknya itu kita tuh di rumah itu ada kitab, walaupun tidak dibaca, tidak apa-apa. Jadi anak keturunan kita nanti tahu, oh, datuk moyang kami ini ternyata orang yang cinta ilmu dan orang yang mempunyai bukti bahwa dia punya tulisan, hasil dia ikut majelis taklim, dengar ceramah dan lain sebagainya. Itu menjadi motivasi untuk anak keturunan, untuk cucung, cicit, anak yang melihat koleksi buku-buku kita. Dan kata beberapa ulama menganjurkan bahwa kalau seandainya kita ingin menjadikan anak itu yang penghafal Al-Quran di rumah, maka koleksi kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau seandainya anak tersebut, keturunan kita pengen menjadi ahli di bidang hadis, maka koleksi kitab-kitab hadis. Kalau seandainya kita pengen anak keturunan kita itu paham di bidang fikih, maka koleksi kitab-kitab fikih. Kalau pengen anak kita itu menjadi orang yang alim, maka koleksilah kitab-kitab yang merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada fikih, dan kepada sirah. Agar menjadi bukti bahwa kita itu mencintai ilmu, dan kita berharap keturunan kita itu juga bagian dari pecinta ilmu. Nah, selanjutnya, qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah anil Hasan bin Ali. Jadi hadis ini didapatkan dari yang terakhir adalah periwayat yang terakhir adalah Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan ini adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diambil Juma'i bin Umar tadi dari siapa? Dari rajulun bin Bani Tamim. Diambil dari seorang laki-laki dari Bani Tamim yang bernama Abdullah. Nah, min waladi Halah zawji Khadijah, dari salah satu anak Abi Halah zawji Khadijah. Abi Halah ini adalah suami Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama wanita yang mulia ini, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidatuna Khadijah ini pernah menikah dengan seseorang dari Bani Tamim bernama Abi Halah. Nama aslinya Hindun. Abi Halah itu anak beliau dan meninggal. Kemudian hasil pernikahan antara Abi Halah dan Sayyidatuna Khadijah ini dikaruniai dua laki-laki anak. Satu Hindun, kedua Halah. Nah, kemudian meninggal. Nah, Sayyidatuna Khadijah ini kalau kita runut secara nasab, maka nasabnya ini bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib
punya ayah bernama Hashim. Hashim punya ayah bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah bernama Qusay. Qusay punya ayah bernama Kilab. Nah, sampai di Qusay bertemunya. Khadijah punya ayah bernama Khuwailid. Khuwailid punya ayah bernama Asad. Asad punya ayah bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza punya ayah bernama Qusay. Nah, di situ bertemunya. Jadi, kalau kita runut, nasabnya itu bersambung. Kemudian, kenapa Hasan bertanya kepada anaknya Halah, dan ini terlihat jelas dari kata-katanya Hasan. Kata Hasan kayak ini, kayak kata Sayyidina Hasan. Sa'altu khali Hinda bin Abi Hala. Kata Hasan, aku bertanya kepada khali Hinda bin Abi Hala. Khali itu artinya paman. Khali itu artinya paman, tapi paman dari jalur bibi. Paman dari jalur sebelah ibu. Itu. Kalau seandainya disebut amun, itu paman dari sebelah bapak. Nah, jadi jelas harus diperjelas dari jalur mana. Kalau kita kan bahasa Indonesia paman, mamang, tidak tahu dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Pak D, tidak tahu dari mana jalur bapak atau jalur ibu. Nah, kalau bahasa Arab jelas, kalau disebut amun itu dari jalur bapak. Kalau untuk yang perempuannya ammatun, jadi jalur bapak. Kalau untuk jalur ibu, khalun, untuk yang laki-laki. Khalatun untuk perempuan. Jadi kalau disebut khali, itu artinya pamanku dari jalur sebelah ibu. Jadi jalur sebelah ibu maksudnya dari jalur ibu beliau, Fatimah. Fatimah punya ayah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini maksud dari jalur ibu itu. Siapa namanya? Hindun ibni Abi Hala. Hindun itu jangan kita artikan perempuan, laki-laki. Sama kayak Maisarah. Maisarah itu adalah pembantunya Sayyidatuna Khadijah yang menemani Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke Syam pada usia beliau 25 tahun sebelum beliau menikah. Nah, banyak di antara kita yang menduga Maisarah itu perempuan. Kenapa? Karena di Indonesia nama Maisarah itu banyak perempuan. Dan tidak kita temukan Maisarah di Indonesia itu laki-laki, semuanya perempuan. Termasuk ibu saya Maisarah binti Abdurrahman bin Yahya bin Abdul Karim. Ibu saya perempuan, namanya Maisarah. Padahal sebenarnya menurut cerita kakek saya, Maisarah itu bukan diambil dari nama pembantunya Sayyidatuna Khadijah yang menemani Nabi Muhammad SAW berdagang. Tapi Maisarah itu diambil dari ayat Al-Quran yang tentang hutang. Kalau seandainya kalian menagih hutang, kemudian yang berhutang itu belum mempunyai untuk membayar, maka ila Maisarah, maka berilah kelapangan. Nah, itu Maisarah itu artinya kelapangan, kelonggaran, kemudahan, dan lain sebagainya. Kenapa Sayyidina Hasan ini bertanya kepada paman beliau? Kata beliau, wakana wassofa, karena paman beliau ini adalah orang yang pandai bercerita, yang tutur katanya itu bagus, komunikasinya bagus. Nah, dari kejadian ini, dari kisah riwayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang anak-anak itu seharusnya kita ajak dialog, kita ajak cerita, dan komunikasi dengan orang tua itu harus benar-benar terjalin. Jangan sampai orang tua itu beku, kaku, tidak mau bercerita dengan anak atau cucunya. Bagaimana kita kalau kita ingat-ingat masa kecil kita dulu, kita itu banyak bercengkrama dengan yang di atas kita.
Kita banyak ngobrol sama ayah kita, banyak ngobrol dengan datuk kita. Bahkan di daerah-daerah itu, rumah kakek itu penuh dengan cucung-cucungnya. Cucung itu lebih senang main, berkumpul bersama cucung-cucung yang lain itu di rumah datuknya, di rumah neneknya. Dan apapun masalahnya, kalau disampaikan dengan datuknya, dengan kakeknya, pasti masalah itu selesai. Itu biasanya kebiasaan kita di daerah-daerah. Dan itu sudah hilang terkikis dengan keadaan kita yang di kota ini, di komplek. Mohon maaf, di komplek itu dari antara tetangga dengan tetangga tidak kenal, banyak. Padahal kalau kita di kampung halaman, di daerah-daerah, dari satu kampung ke ujung kampung itu kenal semuanya. Bahkan kita tahu anak ini, anak ini, anak ini, dan lain sebagainya. Nah, juga di dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa yang berdialog dengan anak itu adalah ayahnya. Banyak kita temukan riwayat, banyak keterangan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita baca di surah As-Saffat, itu bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ismail tentang perintah Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail. Itu dialog, tidak serta-merta langsung ambil parang, langsung gorok, bukan. Tapi diajak dialog, kemudian bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan bahwa beliau itu adalah pribadi yang bersabar dan benar-benar paham dengan kondisi dan benar-benar paham apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga temukan bagaimana dialognya Luqmanul Hakim dengan anak beliau. Bahkan untuk memasukkan pelajaran pertama tentang akidah itu adalah Luqman kepada anaknya. Bukan ibunya. Nah, dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang sangat dianjurkan untuk mengajak dialog, mengajak ngobrol itu adalah ayah kepada anak, kakek kepada cucunya. Kenapa? Karena memang ayah dan kakek ini terkesannya kaku, tidak mau ngobrol dengan anaknya. Padahal pelajaran pertama tentang akidah yang harusnya dimasukkan kepada anak dan cucu itu adalah oleh seorang ayah. Tapi di dalam Al-Quran juga Allah isyaratkan bahwa kalau seandainya baik ibunya, maka anaknya juga akan baik. Tapi tidak ada percakapan, obrolan di situ. Bagaimana kita tahu Nabi Nuh punya anak yang durhaka, Kan'an. Kenapa anaknya bisa durhaka? Ternyata ibunya juga durhaka. Bagaimana kita tahu di dalam Al-Quran, kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi nabi dan rasul padahal tinggal di istana Fir'aun dan bercengkrama dengan Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu istrinya salihah luar biasa. Dan itu yang mendidik Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari berbagai kisah ini, berbagai isyarat di dalam Al-Quran ini, kita dapat kita ketahui bahwa yang dianjurkan ngobrol, memasukkan pelajaran tentang agama, tentang akidah, itu ada berdialog dengan anak keturunan itu adalah seorang ayah. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa seorang ibu yang salihah itu akan menjadikan anak yang salih dan salihah. Dan ini juga dilakukan oleh Sayyidina Hasan ketika bercengkrama dengan paman beliau. Wakana wasofa, karena paman beliau ini adalah orang yang komunikasinya bagus dengan anak-anak dan dapat menceritakan dengan detail tentang apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Dan alasan Sayyidina Hasan ingin mengambil kisah dari paman beliau, kata beliau, apa yang ingin diambil? An hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Hasan pengen mendengar cerita tentang karakteristik, ciri fisik dan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bersama sebagaimana dikisahkan di dalam beberapa riwayat bahwa Sayyidina Hasan ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad itu dalam usia yang dewasa. Tapi beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad itu usia belia. Jadi kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masa muda itu tidak banyak diketahui oleh Sayyidina Hasan. Karena
beliau pernah bercengkrama dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW sudah usia 60-an. Kata Sayyidina Hasan, wa ana ashtahi an yasifani binha syai'an ata'alluqa bih. Kata Sayyidina Hasan, aku menginginkan kisah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan tentang keadaan karakteristik Nabi Muhammad SAW agar bisa menjadi kenangan untukku, agar bisa menjadi ingatan mengenang kakek beliau. Faqala kana Rasulullah SAW, maka menceritakan kepada beliau. Siapa yang menceritakan tadi? Paman beliau, Hindun bin Abi Halah. Kata beliau, kana Rasulullah SAW fakhman mufakhaman, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai wajah yang berwibawa. Yatala'la'u wajhuhu. Fakhman mufakhaman yatala'lahu wajhuhu, bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai wajah yang berwibawa. Kemudian yatala'lu al-qamari lailatal badar. Kemudian beliau ini, wajah beliau itu indah bagaikan qamar, bagaikan bulan Lailatul Badar. Lailatul Badar, bulan Badar. Badar itu bulan purnama. Bulan purnama. Jadi harus kita bisa membedakan. Bahasa Indonesia cuma bulan saja satu. Tapi kalau bahasa Arab ada syahrun, ada qamarun, ada yang bulan sabit itu? Hilal. Ada syahrun, ada qamarun, ada hilalun, ada badrun. Itu semuanya diartikan bahasa Indonesia bulan, padahal beda. Syahrun itu adalah bulan, hitungan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, sampai bulan 12. Itu disebut syahrun. Makanya kita sebut syahrul Ramadan. Itu untuk menunjukkan bulan Ramadan itu bagian dari 12 bulan itu dan punya hitungannya. Itu disebut syahrun. Kemudian ada lagi qamarun. Qamarun itu untuk menunjukkan fisiknya bulan itu. Fisiknya bulan itu qamarun, bulan yang merupakan bagian dari tata surya. Ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Nah, itu disebut qamarun. Tapi kalau disebut hilalun, hilal itu bulan sabit. Bulan sabit. Nah, ini yang disebut, kalau kata-kata orang Melayu itu anak bulan. Anak bulan. Itu bulan sabit. Itu disebut hilal. Nah, pertanyaannya yang sering ini pertanyaan receh sebenarnya, tapi pertanyaan ini sedikit banyaknya menyentuh peradaban Islam. Saya pernah ditanya oleh anak-anak, Ustadz, kenapa itu masjid kita harus bulan sabit? Di atasnya, masjid kita apa di atasnya? Biasanya di atas masjid itu kalau tidak lapas Allah, kalau tidak bulan sabit, kalau tidak bulan sabit, bulan dan bintang. Kenapa itu? Kenapa muncul bulan sabit? Nah, ini bagian dari jejak-jejak peradaban Islam yang sering kita lupakan. Bahwa peradaban Islam yang terakhir, kekhilafahan yang terakhir itu dipegang oleh Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu banyak menyebar, peradaban peninggalannya itu menyebar di wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, apalagi Aceh. Bahkan orang-orang Turki itu menyebut orang Aceh itu sebagai cucung kami yang jauh. Nah, itu dari ini, jejak-jejak ini muncullah di lambang. Makanya lambangnya bulan sabit, bulan dan bintang. Itu jejak-jejak peninggalan Turki Utsmani yang sampai sekarang masih muncul di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, kalau disebut hilal, bulan sabit. Kalau disebut badrun, itu bulan purnama. Nah, bisa membedakan syahrun,
hilal, kemudian qamar, kemudian badr. Kami ulangi, syahrun itu adalah bulan yang untuk menunjukkan hitungan bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 11. Itu syahrun. Makanya tidak tepat qamarun Ramadan, tidak tepat. Tapi syahrun Ramadan. Kemudian qamarun itu artinya juga bulan, tapi menunjukkan bentuk fisik bulan yang bagian dari tata surya, bagian dari berbagai bentuk fisik, bentuk fisik yang lainnya kayak matahari, bumi, bintang yang memang wujud berbentuk fisik. Kemudian disebut hilal itu bulan yang pantulan cahayanya yang di sebelah itu disebut bulan sabit, disebut hilal. Kemudian ada lagi disebut badar itu benar-benar utuh bulan purnama. Itu biasa muncul 14, 15, 16. Itu biasanya orang-orang tua kita zaman dulu masih itu mematokkan pada bulan tersebut. Ayah saya masih sampai sekarang ketika misalkan keluar rumah di malam hari masih berpatokan ngelihat bulan. Oh, bulan sekian. Walaupun tidak melihat kalender, tapi tahu, oh ini bulan 11 misalnya. Oh ini malam ke-15. Melihat dari bulan. Kita yang sekarang-sekarang aja yang tidak tahu kenapa bulannya seperti ini. Nah, orang-orang terdahulu masih menautkan itu semua dengan keadaan alam. Dan itu memang dianjurkan kita melihat bulan. Oh, dan sambil membaca ayat Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang sekecil ini dapat menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua seharusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahan untuk kita mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sedikit saja. Dan beliau mengatakan atwala minal marbu', bahwa beliau ini termasuk orang yang ideal tinggi badannya, ditambah dengan wa aqsara minal musazzab azimal hamah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu sangat proporsional bentuk fisik beliau itu. Dan hadis ini sangat panjang, itu hanya sebaris dua baris dari hadis ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya karena sudah menunjukkan jam 6:17. Suruh jam berapa? Sudah masuk belum? Sudah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan dari hadis ini kita bisa banyak mengambil pelajaran bagaimana seorang anak kecil yang berdialog dengan paman beliau dan mengambil pelajaran dari paman beliau. Dan seharusnya seperti itu seorang paman, seorang orang tua harus bisa berdialog dengan anak-anak, memberikan pelajaran. Dan kita tahu dari redaksi hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya anak tiri yang dua, Halah dan Hindun. Dan kita tahu dari hadis ini juga kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah itu bertemu nasab beliau, bertemunya di nasab Qusay bin Kilab. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ketahui dari hadis ini bahwa Sayyidatuna Khadijah itu mempunyai suami yang sangat terpandang pada saat itu dari Bani Tamim yang bernama Abi Halah, bernama asli Hindun. Jadi boleh sebenarnya kalau anak dan ayah itu namanya sama, tidak masalah. Dan saya berencana nanti saya namanya Jondi, saya punya anak saya kasih nama Jondi 2, kemudian punya cucung Jondi 3, punya cicit Jondi 4. Jadi ketika Al-Fatihah tidak susah-susah. Al-Fatihah ila Jondi bin Jondi bin Jondi bin Jondi, baru ke atasnya bin Sulaiman bin Abdullah bin Zain. Tidak susah ingat nama anaknya itu, nama keturunannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan meneladani Nabi Muhammad SAW, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan Allah kumpulkan kita nanti bersama
Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.